Indonesia mengalami krisis ekonomi yang buruk di tahun 1998 lalu, dan krisis tersebut diawali oleh kejatuhan nilai tukar rupiah terhadap dolar sejak Agustus 1997. Berhubung saat ini kurs rupiah juga terus saja melemah, maka wajar timbul pertanyaan, apakah krisis 1998 akan terulang kembali? Mungkin dari lo, ada yang beberapa masih ingat bro. Dulu, Bank Indonesia terpaksa memperlebar trading band rupiah dari tadinya 8% menjadi 12%. Artinya, nilai tukar rupiah terhadap dolar bisa naik atau turun maksimal 12% dalam sehari. Agustus 1997, Bank Indonesia akhirnya juga melepas batasan trading band rupiah dan membiarkan rupiah bergerak sesuai mekanisme pasar. Hasilnya, rupiah drop lebih buruk lagi hingga menembus 11 rupiah pada Januari 1998. Perusahaan-perusahaan go public yang memiliki utang dalam mata uang USD membukukan kerugian kurs gila-gilaan. Pada masa itu, nilai hutang mereka melonjak hingga 2 atau 3 kali lipat dan banyak diantaranya yang terancam bangkrut. Nah, memasuki tahun 1998, perusahaan-perusahaan itu berupaya membeli USD dalam jumlah besar untuk mengatasi hutang-hutangnya. Dan alhasil, inilah yang menyebabkan rupiah terus melemah sampai 17.000 rupiah terhadap dolar. Saat itulah banyak perusahaan yang bangkrut. Namanya juga mau bangkrut, perusahaan ini berupaya untuk pinjam duit dari bank. Alhasil, bank juga kena impact-nya. Bank BCA saat itu gelagapan. Presiden Soeharto lengser pada bulan Mei. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat minus 13,5% pada tahun 1998. Pasca 1998, Indonesia butuh waktu sekitar 5 tahun untuk recover dari krisis. Ekonomi terasa maju lagi pada tahun 2003 sampai 2004. Pada tahun 1998 itu, penurunan rupiah pun tercatat yang paling dalam dibanding mata uang lainnya yang turut terkena dampak krisis. Sebelum krisis, 2.600-an rupiah per 1 dolar. Saat krisis, 17 ribuan rupiah per 1 dolar. Pertanyaannya, kok bisa? Karena sebelum terjadinya krisis, Indonesia, entah itu pemerintahnya dan sektor swastanya, memiliki hutang yang sangat besar. Tahun 1997, rasio hutang Indonesia terhadap GDP tercatat lebih dari 150%. Saat Indonesia mengalami booming pertumbuhan ekonomi sejak akhir dekade 80-an hingga pertengahan 90-an, konglomerat Indonesia memanfaatkan momentum tersebut untuk mengambil hutang luar negeri sebesar-besarnya. Dan sayangnya, pada saat itu belum ada regulasi ketat mengenai aksi itu. Namun, yang memperburuk keadaan alias krisis di tahun 1998 adalah karena puluhan perusahaan-perusahaan besar mendadak membutuhkan USD dalam jumlah besar untuk membayar hutang-hutangnya. Dan inilah yang menyebabkan rupiah terus melemah. Lalu, bagaimana dengan sekarang ini? Kita tahu rupiah melemah lagi pelan-pelan terhadap dolar. Saya tidak tahu sampai berapa rupiah ini akan melemah, tidak ada yang tahu. Tetapi, as long as pemerintah dan sektor swasta tidak memiliki hutang yang besar dalam currency US dollar, saya yakin Indonesia pasti baik-baik saja. Kita sedikit berkaca pada krisis global 2008 yang disebabkan oleh Lehman Brothers pada saat itu. Saat itu, rupiah juga melemah dari 9 ribuan ke 12 ribuan. Namun, perusahaan Indonesia tidak lagi keberatan hutang US dollar seperti pada tahun 1998, maka tidak terjadi lagi aksi beli US dollar dalam jumlah besar, sehingga rupiah menguat kembali pada tahun berikutnya. Demikian juga rasio hutang Indonesia terhadap gross domestic bruto GDP ini, maksudnya aset negara, rasionya masih terhitung aman di angka 60%. Berbeda pada saat 1998, rasionya di angka 150%. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari krisis 1998 ini bro? Itulah saya sering ucapkan, hindari hutang, hindari bunga. Kan ada aja orang yang ngomong, gak apa-apa, saya ngutang, orang negara ini aja juga ngutang kok. Gak sesederhana gitu juga kali bro. Gak apple to apple. Negara dengan satu orang personal itu kan jauh beda situasinya. Dan lagian, kalau secara logika kita berpikir, satu negara aja kena impact dari hutang, ternyata bisa kocar-kacir pada saat itu. Presiden lengser, penjarahan di mana-mana, perusahaan banyak yang gak bisa survive. Apalagi kalau cuma satu orang aja. Lo pikir aja sendiri bro, kalau cuma satu orang saja nggak bisa bayar hutang, gimana coba resikonya? Lah, satu negara saja bisa seseram itu kena dampaknya kan? Kalau lo mungkin nggak merasakan krisis 1998, lo bisa tanya orang tua lo bro. Orang tua lo pasti tahu betapa mengerikannya situasi pada tahun 1998 itu. Jadi bro, be smart and be wise ya. Demi ketenangan hidup lo, demi keamanan finansial lo bro, hindari bunga, hindari hutang. Baik, selesai sudah omongan yang nggak seberapa ini. Tetaplah selalu menjadi berkelas, berkualitas, berdampak, dan berpengaruh positif.